Demikian juga dalam satu pekerjaan, you bisa dapat gaji you besar ya dan sebagainya. You memutuskan apakah saya harus tinggalkan ini atau tidak. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita banyak menggunakan intuisi dibandingkan intelek, sebenarnya yang muncul lebih banyak kebijaksanaan nih Pak Richard. Karena intelektual ini kan sangat bahaya jika digunakan tanpa intuisi. Kalau intelek itu is about knowledge. Makanya orang intelek mengatakan ada slogan knowledge is power. Tapi kalau kita intuition, it's not about knowledge, it's about knowing. Knowing is so different. Knowledge and knowing. Knowing is power. Jadi kalau kita knowing is power, kita bisa kontrol life kita nggak dengan lebih baik. Iya. Saya ambil ekstrim. You perlu kerja keras nggak dari jam 9 pagi sampai jam 5 pagi, lembur dan setiap untuk hidup dengan berkecukupan? Nggak perlu lagi sebenarnya. Tapi kalau saya mengatakan ini nanti dikatakan orang jadi pemalas. Karena secara hipnosis massal orang yang nggak bekerja dikatakan pemalas. Saya tidak punya pekerjaan. Bukan artinya saya punya deposito sekian miliar lalu hidup dari deposito, sama sekali saya nggak punya deposito 1 perak pun. Ya. Tetapi bagaimana kita menggunakan knowing tersebut ya, secara efektif, dan karena itu efektif, produktif. Dan intinya adalah kreativitas. Ya. Ciri-ciri kalau kita lihat orang yang tidak punya kreativitas, berarti ada problem, ada energi yang blockage. Ya, kalau energi tidak blockage, kreativitas apa saja, mulai dari musik, bicara mengenai budaya, bicara mengenai seksologi, bicara mengenai ekonomi, politik, dan sebagainya. We can cover that, padahal nggak pernah ada formal study. Sebagai seorang contoh, orang sering menganggap saya seorang ekonom. Saya mengajar di Amerika sebagai visiting professor di satu universitas Yahudi. Ya, dan biasanya orang Yahudi aja yang ke sana, namanya Brandeis University. Dan saya mengajar sebagai visiting professor, mengajar ekonomi. Dan saya bukan seorang ekonom. How you explain that? Jadi Anda menggunakan intelligence yang kita gunakan pada saat mengajar. Ya. Yeah. Jadi saya akan mengadakan workshop tanggal 3 dan 4 Juli. Iya, saya akan datang. berada di sana. Mungkin pemirsa kalau mau ikut, itu ada mungkin akan oleh pihak KTV akan diberikan tempatnya di mana, pendaftaran di mana. Dan ini workshop ini tentang intuisi. Tapi saya gunakan untuk healing. Untuk penyembuhan. Tapi protokolnya sama, intuisi, tapi dipakai untuk healing. You mau pakai untuk bisnis bisa, you pakai. Kenapa saya pakai untuk healing? Karena healing adalah bagaimana kita fokus terhadap orang lain dan bagaimana kita to give. Ya, when you want to receive something, you have to give first. Dan ketika kita melakukan itu, maka otot muscles kita yang muscle intuition yang tidur selama sekian tahun, dia akan bangun, akan pegel-pegel. Ya, akan pegel-pegel. Tapi kemudian setelah 3 hari pegelnya hilang, you akan suka cita, you akan exercise dan muscles you menjadi lebih kuat. Tapi saya senang dengan kalimat Bapak, sebelum kita menerima kita harus memberi. Jadi semakin banyak kita memberi, sebenarnya itu juga kalau kita pegang itu menjadi kita bersukacita melakukan penyembuhan kepada orang lain. Penyembuhan ini dalam hidup tidak ada memberi, selalu memberi. You have to memberi, then you have to take. Selalu begitu. Tidak ada hanya memberi saja. Terima kasih banyak Pak Richard. Terima kasih ya, Mari sudah luangkan waktunya. Mudah-mudahan unek-uneknya sudah habis. Kalau belum habis nanti saya minta waktu lagi kembali. Oke. Thank you. Thanks Terima kasih banyak. Thank you Pak Richard. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan sangat serius antara Pak Richard Klaproth dengan Ibu Mari Mulyani mengenai the power of intuitions dan arti penting dari take and give dalam kehidupan ini. Dan saya percaya apa yang diungkapkan oleh mereka berdua tadi sangat bermanfaat bagi Anda semua. Oke, sampai berjumpa lagi dalam Enlightenment Forum edisi berikutnya. Hidup adalah segalanya. Hidup adalah bahagia. Hidup sangatlah bermakna bagi kita manusia. Kau yang